Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gena Munte, NIM 523 123 0005. Di sini saya akan menjelaskan tugas pribadi yang telah diberikan. Langsung saja. Nah, pada modul 1 bab 1 yaitu pengenalan MATLAB, pada bagian latihan kita disuruh untuk membuat contoh perintah di bawah jendela perintah yaitu atau command window, pada bagian jendela ruang kerja atau workspace, pada bagian jendela history atau command history, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap command. Nah, sejauh yang saya ketahui, ternyata command window itu adalah jendela utama di lingkungan desktop MATLAB yang memungkinkan Anda untuk memasukkan perintah dan melihat hasilnya secara langsung ditandai dengan prompt. Untuk fungsi utamanya itu adalah eksekusi perintah langsung. Nah, di sini kita dapat mengetik perintah MATLAB. Misalnya, ini saya memasukkan NIM. Ini akan menekan setelah kita akan menekan enter untuk menjalankannya, MATLAB akan segera mengeksekusi perintah tersebut dan menampilkan hasilnya. Lalu yang kedua itu workspace. Workspace itu adalah area memori di MATLAB yang menyimpan semua variabel yang kita buat selama sesi kerja kita. Nah, ini juga termasuk variabel skalar atau variabel skalar, vektor, matriks, nah, dan sebagainya. Nah, untuk fungsi utamanya itu untuk mendefinisikan variabel di command window atau menjalankan script file. Variabel tersebut akan disimpan di workspace. Lalu yang berikutnya itu command history atau riwayat perintah. Itu adalah jendela atau panel di MATLAB online yang mencatat semua perintah yang telah kita masukkan ke dalam command window selama sesi kerja kita ini dan sesi-sesi sebelumnya. Nah, untuk fungsi utamanya itu adalah melihat perintah sebelumnya, lalu mengulang perintah. Nah, untuk menggunakan tombol panah atas di command window untuk menelusuri riwayat dan menekan enter pada perintah yang diinginkan. Nah, secara singkatnya dalam konteks MATLAB ini, command window itu adalah papan ketik dan layout output utama untuk berinteraksi dengan MATLAB. Nah, untuk workspace ini itu adalah gudang tempat semua data variabel yang sedang kita gunakan dalam sesi MATLAB disimpan. Nah, untuk command history itu adalah catatan atau dari semua perintah yang telah kita berikan kepada MATLAB. Ini kita memudahkan untuk mengulang atau meninjau kembali pekerjaan Anda. Bisa dibilang untuk menghindari lupa menaruh lah. Nah, di sini sesuai perintahnya kita disuruh untuk membuat suatu perintah berdasarkan NIM di setiap command. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya. Codingannya adalah seperti ini. Nah, untuk baris yang pertama itu adalah maksud dari codingan ini tuh untuk meminta kita memasukkan NIM dan menyimpannya sebagai teks atau string di variabel NIM. Nah, untuk yang kedua ini mengonversi ke angka. Nah, ini untuk mengubah setiap karakter digit dalam NIM menjadi nilai angka numerik dan menyimpannya di digit NIM. Ini tuh dilakukan karena untuk mengurangi kode aksel karakter 0 dari setiap karakter digit. Nah, lalu yang ketiga itu yang menjumlahkan digit ini itu untuk menghitung total jumlah semua angka dalam array digit NIM dan menyimpan hasilnya di hasil jumlah. Lalu untuk baris yang terakhir itu menampilkan hasil. Nah, untuk menampilkan NIM ini tuh untuk menampilkan NIM yang dimasukkan dan hasil penjumlahan digit NIM tersebut ke layar. Nah, di sini kan sudah saya buat nama saya. Nah, ketika kita merankan, ngeran, kita akan diminta untuk memasukkan NIM sesuai nama yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kita contohnya NIM saya 523 123
0,05. Nah, di sini sesuai yang diminta NIM langsung NIM saya langsung dikeluarkan, hasil jumlah digit NIM saya ditambahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pada bab kedua. Nah, pada modul 1 bab kedua ini yaitu variabel, operator, dan matrik. Nah, untuk latihan pertama kita disuruh untuk membuat dua buah matriks dengan sembarang ukuran. Kemudian kita melakukan operasi aritmatika dan juga cari tahu determinan dan inverse dari suatu matriks. Nah, itu kita lebih disuruh memperhatikan cara kerjanya. Di sini saya sudah menjalankannya pada MATLAB dan sudah saya screenshot hasilnya. Nah, maksud dari pada yang pertama ini, baris pertama dan kedua ini itu adalah untuk mendefinisikan matriks A berukuran 2x2 dengan elemennya 1947. Lalu untuk B ini 5678. Nah, lalu ke selanjutnya yaitu operasi matriks. Nah, penjumlahan itu ada A tambah B, itu untuk menghitung asli penjumlahan matriks A dan B. Lalu ada pengurangan A dan B, A kurang B, menghitung asli pengurangan matriks A dan B. Lalu determinan A sama dengan determinan A, menghitung determinan dari matriks A. Lalu inverse A, itu inverse A menghitung inverse dari matriks A-nya. Lalu yang berikutnya itu menampilkan hasil. Nah, untuk ini serangkaian perintah ini ini itu digunakan untuk menampilkan nilai matriks A, matriks B, hasil penjumlahan yang tadi ini, hasil pengurangan juga, determinan A-nya, dan inverse-nya ke command window. Yang di sini ke command window ini. Nah, jadi singkat dari kode ini tuh mendefinisikan dua matriks A dan B, lalu melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, lalu pencarian determinan A, lalu mencari inverse A, dan kemudian menampilkan semua hasil tersebut. Nah, ketika dirankan, pada command window akan muncul hasilnya dari matriks A. Nah, pada matriks A ini itu menampilkan definisi matriks A dan B yang telah didefinisikan dalam kode. Ini untuk yang pertama tadi. Sama juga untuk A tambah B itu setiap elemen yang bersesuaian dari kedua matriks dijumlahkan. Nah, untuk A kurang B ini menampilkan hasil dari operasi pengurangan matriks B dari matriks A. Lalu untuk determinan A-nya itu menampilkan nilai determinan dari matriks A yang dalam kasus ini adalah min 2, yang ini. Lalu inverse A-nya itu menampilkan matriks inverse dari matriks A. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa nilai yang ditampilkan mungkin dalam format desimal. Nah, kita lanjut pada soal yang kedua. Itu di sini kita disuruh buatlah skrip sederhana untuk menghitung. Nah, yang pertama yang kita hitung itu adalah luas dan keliling lingkarannya. Lalu mean dari data nilai berikut. Nah, 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, 100. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya pada MATLAB dan sudah saya screenshot, sudah saya coba dan sudah saya runkan. Inilah untuk hasil dari yang sudah saya kerjakan. Nah, untuk penjelasan singkat dari codingannya itu pada bagian menghitung jari-jari lingkarannya ini itu jari-jari lingkaran itu kan 20. Nah, kita dimensikan variabel jari-jari lingkaran itu memberikannya nilainya. Lalu menghitung luasnya ini P1 ini untuk menghitung seluruh lingkaran ini kita menggunakan rumus VR kuadrat, di mana Pi adalah konstanta matematika V dan jari-jari lingkaran kuadrat adalah jari-jari dikuadratkan. Lalu yang ketiga itu menghitung keliling lingkarannya ini. Nah, kelilingnya itu sama dengan 2 kali Pi kali jari-jari lingkaran. Nah, itu untuk menghitung keliling lingkaran menggunakan rumus 2VR. Lalu ada data nilai.
Nah, nilai yang diberikan tadi kan 46, 60, 87, 80, 86 dan seterusnya tadi sampai 100 ini. Itu mendefinisikan sebuah array atau vektor bernama nilai yang berisi sekumpulan angka. Lalu kita yang berikutnya itu menghitung mean atau nilainya itu menggunakan fungsi mean ini. Lalu untuk menghitung nilai rata-rata dari semua elemen dalam array nilainya ini. Untuk bagian di comment window-nya ini adalah hasil dari yang sudah di run count, yaitu luas lingkarannya ini yaitu diikuti dengan nilai variabel luas yang telah diubah menjadi string menggunakan 62 str. Lalu bagian berikutnya itu menampilkan teks keliling lingkarannya. Ini untuk keliling lingkaran diikuti dengan nilai variabel keliling telah diubah menjadi string. Nah, display data nilai itu menampilkan teks data. Baru untuk mean-nya nilai yang telah diubah menjadi string ini. Nah, secara umumnya untuk bagian penugasan nomor 2 ini tuh kita disuruh untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan jari-jari sama dengan 20. Lalu kita menyimpannya ke dalam sekumpulan nilai dalam sebuah array. Baru kita menghitung rata-rata nilai-nilai tersebut. Nah, kemudian menampilkan semua hasil perhitungan dan data ke comment window. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kita lanjut kepada penugasan berikutnya. Nah, yang penugasan ini kita disuruh menghitung. Hitunglah dengan menggunakan MATLAB. Yang pertama 12/3,5. Yang B itu 3 ditambah 5/4 kali 2. Yang C 0,252 ditambah 0,752 kali setengah. Baru untuk bagian yang D itu 2 per 6 per 2 per 6 per 0,3. Nah, di sini sudah saya coba cari codingannya. Nah, sudah saya coba juga. Nah, sini akan saya jelaskan untuk codingannya itu. Untuk yang pertama ini, untuk operasinya ini itu adalah operasi aritmetikanya. Nah, ini untuk menghitung 12 dibagi 3 ditambah 5. Ini untuk menghitung saja operasi aritmetikanya. Nah, untuk pada menampilkan hasilnya ini untuk serangkaian perintah digunakan untuk menampilkan teks deskriptif yang diikuti dengan nilai dari variabel hasil 1 hingga hasil 8. Fungsi num star-nya itu digunakan untuk mengubah nilai numerik menjadi string agar dapat digabungkan dengan teks. Nah, setelah di run count nanti dia akan muncul di command window pada kayak gini lah hasilnya. Nah, pada bagian command window ini yang bagian hasil di 12/3 tambah 5 ini tuh menampilkan hasil perhitungan hasil 1 yang pertama itu. Lalu yang berikutnya itu perhitungan hasil 2, hasil 3 dan seterusnya sampai hasil 7. Nah, secara keseluruhan ini tuh kita lebih ke disuruh untuk melakukan berbagai operasi aritmatika. Nah, termasuk juga menggunakan nilai dari variabel yang mungkin telah didefinisikan pada kode sebelumnya. Lalu kemudian kita disuruh lagi menampilkan hasil dari setiap operasi tersebut di command window. Nah, yang seperti ini tadi. Nah, kita lanjut kepada soal tugas yang nomor 2. Nah, di sini kita disuruh buatlah 4 variabel berikut. Nah, yang untuk A itu 25, A-nya itu 25, B-nya 50, C 125, D-nya 89. Nah, kita di sini disuruh menghitung hitung dan simpan dalam variabel baru. Nah, baru X-nya itu diminta X sama dengan A tambah B tambah C. Z-nya DA per B tambah C. Y-nya itu A per D tambah B. Nah, ini untuk codingan yang sudah saya coba. Sini akan saya jelaskan sedikit.
Nah, di sini tuh di bagian pada bagian command window-nya inverse A. Itu adalah hasil perhitungan inverse matriks A. Inverse adalah yang ketika dikalikan dengan matriks aslinya menghasilkan matriks identitas. Nah, untuk codingan yang tadi ini, yang mendefinisikan variabel ini untuk kita memasukkan variabel-variabel yang ditentukan pada soal tadi. Lalu ada bagian menghitung hasil operasi. Ini untuk menghitung asli perkalian A dikali B dikali C. Kalau yang ini tuh bagian yang 9 ini itu menghitung hasil perkalian D dikali A, kemudian dibagi dengan hasil perkalian B, lalu dikali C. Yang di bawahnya ini untuk menghitung hasil pembagian A dan 10. Nah, baru kita sampai ke untuk menampilkan hasilnya itu yang ini display ini itu untuk menampilkan teks hasil A dikali B dikali C. Jadi yang ini tuh menampilkan hasil perkalian ini. Sehingga pada command window-nya kita akan mendapatkan hasil perhitungan yang dimana A tambah B tambah C itu di sini 200, dan untuk ini yang bagian yang di 9 hasilnya 169.000, lalu bagian yang ke 10 di hasilnya 1970 0,1799. Nah, pada bagian nomor 3, nah kita lanjut pada soal nomor 4. Nah, di sini kita disuruh mendefinisikan vektor dan matriks dalam MATLAB. Untuk vektor dan matriksnya sudah diberikan seperti ini. Sini saya sudah coba membuat codingannya. Akan saya jelaskan sedikit. Nah, yang pertama kita mendefinisikan vektor. Nah, kita masukkan vektor yang pada soal ini. Vektor baris ini yang berisi elemen-elemen yang sudah ditentukan pada soal. Untuk mendefinisikan vektor ini. Lalu definisi matriks kolom ini. Kita di sini itu untuk mendefinisikan sebuah matriks kolom atau vektor kolom bernama F kolom yang berisi elemen-elemen pada soal tadi, seperti yang di definisi vektor. Nah, baru kita masuk pada definisi matriks. Nah, di sini kita mendefinisikan sebuah matriks bernama matriks dengan 2 baris dan 4 kolom. Baris pertama itu berisi 21, 35, 32, 35. Dan nah, baris kedua itu 55, 32, 30, 53. Nah, baru pada bagian yang 10 itu menampilkan hasil. Yang pertama itu display vektor F. Nah, itu untuk menampilkan teks vektor F. Lalu display F itu untuk menampilkan isi dari vektor F-nya. Untuk display matriks M2 ini untuk menampilkan isi dari matriks kolom F kolom. Nah, sehingga nanti ketika dirankan akan menghasilkan pada command window seperti ini. Nah, untuk matriks M2 ini, untuk matriks M2 yang pada bagian ini itu itu menampilkan elemen-elemen dari vektor baris F. Nah, untuk ini F1 ini itu untuk menampilkan elemen-elemen dari matriks kolom F kolom tersusun secara vertikal yang ini. Lalu untuk M1 itu untuk menampilkan elemen-elemen dari matriks-matriks dalam format baris dan kolom. Lalu elemen baris 2 kolom 3 matriks itu untuk menampilkan yang menjelaskan nilai dari elemen pada baris kedua dan kolom ketiga dari matriks-matriks yang memang bernilai 30. Nah, dapat kita simpulkan dari hasilnya ini itu kode ini itu mendemonstrasikan cara membuat dan menampilkan vektor baris, vektor kolom atau matriks kolomnya ini, dan matriks 2 dimensi di MATLAB. Nah, bagian command window ini menunjukkan output visual dari struktur data yang telah didefinisikan. Oke, kita lanjut pada
contoh soal yang nomor 5. Nah, pada gambar ini tuh kita hampir sama untuk nomor 4 tadi, kita menggabungkan matriks A dan B ini. Ini untuk contoh matriks yang sudah diberikan pada soal. Sudah saya buat codingannya seperti ini. Dan untuk hasil runnya itu seperti ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit pada bagian kode ini. Nah, yang pertama kita membuat definisi matriks A dan B. Kenapa mendefinisikan? Karena matriks A ini kita untuk mendefinisikan matriks A berukuran 2 kali 2 dengan elemen baris pertama 1, 2 dan baris kedua 3, 4. Nah, baru ini ada A. Lalu yang B itu ya, yang 5, 6, 7, 8 itu kita mendefinisikan matriks B berukuran 2 kali 2 dengan elemen baris pertama 5, 6 dan baris kedua itu 7, 8. Lalu pada yang langkah kedua itu kita menggabungkan matriks secara horizontal. Menggabungkan matriks A dan B secara horizontal karena A dan B ini memiliki jumlah baris yang sama. Mereka akan ditempelkan bersebelahan berbentuk matriks C dengan dimensi 2 kali 4. Nah, baru membentuk matriks baru. Membentuk matriks D dengan menumpuk matriks B di bawah matriks A. Karena A dan B memiliki jumlah kolom yang sama. Mereka ditumpuk membentuk matriks D dengan dimensi 4 kali 2. Lalu kita buat selanjutnya untuk menampilkan hasilnya. Display matriks A ini itu untuk menampilkan teks matriks A. Lalu yang berikutnya itu menampilkan isi dari matriks A. Baru yang display B ini untuk B. Begitu juga selanjutnya tergantung variabel display matriks yang ditentukan. Nah, baru kita masuk kepada command window-nya. Untuk penjelasannya itu output dari perintah display dalam kode itu. Ini untuk menampilkan elemen-elemen dari matriks A. Ini untuk B, C, D. Nah, kalau yang ujung ini tuh menampilkan matriks D yang terbentuk dari penumpukan vertikal dan B. Jadi ini tuh hasil dari ini. Yang dari command window ke untuk tempat mengetik codingannya ini. Nah, secara umumnya itu dapat disimpulkan bahwasannya kode ini mendemonstrasikan cara mendefinisikan dua matriks A dan B. Lalu kemudian kita disuruh menggabungkannya secara horizontal untuk membentuk matriks C lagi. Lalu baru kita disuruh untuk menumpukan secara vertikal untuk membentuk matriks D. Bagian command window-nya itu menampilkan visualisasi dari matriks A, B, C, dan D. Jadi untuk menghasilkan yang B, kita menggabungkan secara horizontal dari A, baru ke C kita gabungkan lagi untuk menghasilkan D gitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk modul 1 bab 3 M-file untuk fungsi dan grafik. Di sini kita disuruh membuat program dengan M-file yang menghitung volume dan luas permukaan balok. Nah, diketahui panjangnya itu 5, lebarnya 3, tingginya 6,5. Nah, kita membuat program ini dengan balok M. Nah, ini untuk programnya sudah saya buat. Nah, yang pertama itu kita masukkan perintah untuk menghitung volume dan luas permukaan balok. Nah, untuk ini kita membuat codingannya untuk memasukkan panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Di sini kan sesuai soal, panjangnya 5, lebarnya 3, tingginya 6,5. Lalu kita buat perintah supaya dia menghitung volume baloknya. Di sini volume dikurang panjang dikali lebar dikali tinggi, supaya untuk mendapatkan hasilnya nanti. Nah, lalu di yang ketiga itu kita buat perintah supaya dia menghitung luas permukaan balok. Nah, untuk luas permukaan itu dikurang 2 kali panjang kali lebar tambah panjang dikali tinggi tambah lebar dikali tingginya, supaya mendapatkan hasilnya nanti. Lalu akan kita buat perintah untuk menampilkan hasilnya. Displaynya untuk volume baloknya kita akan menghasilkan volume balok. Nah, lalu luas permukaan balok. Nah, untuk pada hasilnya ketika di run, dia akan menampakkan sesuai yang diminta tadi. Ini luas volume baloknya itu 97,5. Untuk luas permukaan baloknya itu 134.
Kita lanjut kepada soal yang kedua. Nah, yang kedua ini kita disuruh membuat fungsi dengan M-file, yaitu untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan spesifikasi seperti ini. Pertama kita memasukkan fungsi. Nah, di dalam fungsi ini panjang, lebar, dan tinggi baloknya. Lalu untuk keluaran fungsinya ini ada volume dan luas permukaan balok. Kita kasih nama seperti yang tadi, blok balok M. Ini untuk codingannya sudah saya buat. Nah, pertama kita masukkan perintah seperti yang tadi. Ini untuk menghitung volume dan luas permukaan balok. Kita masukkan seperti yang satu tadi, masukkan penjumlah untuk menghitung volume baloknya sama juga. Nah, bedanya di sini adalah dia yang tadi itu menampilkan hasil volume baloknya. Ini dia menampilkan hasilnya langsung. Nah, seperti ini. Langsung hitung balok 421. Nah, lalu volume baloknya itu langsung 8 kan. Langsung ada muncul 8. Nah, luas permukaannya 28. Itu cuman beda hasilnya aja. Kalau kodenya hampir sama juga. Nah, lalu yang soal yang ketiga itu kita disuruh membuat fungsi dengan M-file untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi 4 dengan spesifikasinya itu hampir sama yang kayak yang tadi. Itu panjang dan lebar prisma serta tinggi prisma. Lalu keluaran fungsinya itu diminta volume dan luas permukaan prismanya. Ini untuk codingannya. Yang pertama kita buat perintah. Ini yang function volume luas permukaan, hitung prisma dan panjang tinggi dulu. Nah, baru kita buat perintah untuk menghitung volume prisma seperti yang codingan 1, 2 tadi. Nah, untuk menghitung luas permukaan prismanya juga seperti ini. Nah, pada hasilnya kalau yang tadi ini masih masuk ke dalam codingan untuk sini. Nah, di sini tuh udah termasuk hasilnya, tapi langsung ada angka-angka hitungan prismanya ini. Nah, inilah untuk volume prismanya itu 120. Luas permukaan prismanya 188. Oke, kita lanjut pada yang keempat, yaitu membuat program untuk menampilkan segitiga Pascal. Penggunaan harus memastikan jumlah level segitiga yang ingin ditampilkan melalui komen input. Apabila penggunaan menginginkan segitiga 4 level, maka akan tampil keluaran 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya. Pertama kita memasukkan perintah itu untuk menyimpan sebagai proc Pascal M. Nah, buat kita CLC yang untuk clearnya, baru kita memasukkan jumlah level segitiga Pascalnya. Di sini udah ada Pascal row-nya. Lalu kita masuk kepada untuk menghitung baris KK dari segala Pascal yang ini. Nah, sehingga kita akan ketika di run, dia akan mendapatkan hasilnya nih. Proc Pascalnya ini. Oke. Nah, setelah itu nanti muncul proc Pascalnya ini. Berikutnya dia akan ini memasukkan jumlah level segitiga Pascal. Nah, jadi hasilnya ini 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 seperti pada contoh soal yang diberikan tadi. Ini. Nah, kita lanjut kepada soal yang kelima, yaitu membuat fungsi untuk menghitung jumlah hari di antara dua tanggal. Spesifikasi fungsi tersebut ialah maukan tanggal, bulan, dan tahun awal, serta tanggal, bulan, dan tahun akhir. Nah, untuk keluaran yang diminta itu jumlah hari di antara kedua tanggal tersebut. Baru kita beri nama fungsi dengan hitung hari M. Nah, kita misalkan ingin menghitung jumlah harinya antara 2 Januari 2004 hingga November 2006. Maka kita memasukkan jumlah underscore hari. Kita menghitung underscore 21 2004, 5, 11, 2006. Jumlah hari sama dengan 1038. Nah, kita coba pada codingannya. Pertama kita masukkan perintah untuk menghitung jumlah hari antara dua tanggal. Pertama itu kita memasukkan tahun, bulan, tanggal. Ini untuk konversi ke format tanggalnya. Ini yang kedua itu tahun, bulan, tanggal. Nah, baru kita yang ketiga jumlah hari. Yang ini. Lalu kita membuat perintah untuk menampilkan hasil pada jumlah harinya. Yang untuk comment window-nya tadi nanti. Baru kita buat perintah lagi untuk fungsi menghitung selisih hari antara dua tanggal. Nah, sehingga ketika di run, dia akan menampilkan ini jumlah hari yang sudah kita masukkan, yaitu 21 dari 4 sampai ini jumlah harinya 1038.
Ini untuk hasilnya. Oke, kita masuk kepada pembahasan yaitu latihannya. Nah, di sini nomor 1 diminta kita agar lebih memahami penulisan dan penggunaan fungsi dalam MATLAB. Perhatikan program berikut ini. Function di sini luas volume balok PLT. Baru dibuat perintah lagi fungsi untuk menghitung luas dan volume pada balok. Inilah untuk kodingannya. Nah, sini kita untuk menyimpan program tersebut ini dengan nama balok M. Selanjutnya kita buat fungsi untuk menghitung luas permukaan dan volume pada tabung dan kerucut. Nah, kita simpan fungsi tersebut dengan nama tabung M dan kerucut M. Sini udah ada kodingannya. Pertama, kita buat perintah dengan garis putus-putus panjang, baru kita buat perintah lagi untuk dia menghitung luas dan volume pada baloknya. Kita buat lagi perintahnya untuk menggunakan. Nah, di sini dia masukkan luas volume balok. Baloknya 12, 10, 5. Nah, untuk luasnya itu 2 P kali L, P kali T, L kali T. Nah, volumenya P, L, T. Nah, untuk ketika di run nanti dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, sama juga untuk yang kerucut ketika di run di command window-nya dia Oke, kita masuk ke contoh latihan yang kedua. Nah, sini selesai membuat fungsi-fungsi tersebut. Kita membuat script yang meminta inputan dari user bangun ruang apakah yang akan dihitung dan luas volumenya. Nah, program hitung dan luas volume ini. Nah, di sini kita memilih bangun ruang. Pertama itu balok, tabung, kerucut. Nah, sini sudah saya buat codingannya. Ini display ini untuk membuat program hitung luas dan volumenya. Baru kita memilih bangunan. Baru yang tadi satu balok, dua yang ini, satu dua yang jenis-jenisnya ini balok, tabung, kerucut. Nah, kita memasukkan pilihan atau inputnya. Kita malah memasukkanlah pilihan kita. Nah, sini baru kita buat perintah untuk membuat baloknya. Seperti yang tadi ini displaynya menghitung luas dan volume balok, panjang balok, masukkan lebar balok. Nah, sama-sama saja kayak yang tadi, sehingga ketika codingannya ini di run dia akan menampilkan program hitung luas dan volumenya itu. Nah, pilih bangunannya seperti yang disampaikan di contoh soal tadi. Nah, masukkan pilihan Anda seperti itu. Nah, di sini kan udah ada, baru masukkan pilihan Anda. Contohnya kita menghitung luas dan volume baloknya kan. Ketika kita memasukkan panjang baloknya 10, nah kita lebarnya 8, balok 5. Nah, luas permukaan baloknya itu 340.000. Volume baloknya 400.000. Itulah untuk hasil dari output yang dimintanya. Sudah tertera. Nah, pada soal latihan nomor 3 ini adalah data nilai mata kuliah pemrograman dari sekelompok mahasiswa. Untuk data nilainya tertera pada soal ini. Inilah untuk, nah, jadi ini tuh selain data tersebut ini ke file Excel, kemudian kita membaca file Excel tersebut, baru kita menggunakan ke MATLAB. Maksudnya itu file dari Excel ini kita masukkan ke MATLAB, baru dibaca oleh MATLAB. Jadi data dari Excel ini kita masukkan ke MATLAB, jadi MATLAB membaca data dari Excel kita. Inilah untuk codingannya, baca data dari file Excel. Nah, di sini kita memasukkan data nilai Excel tadi. Jadi yang seperti saya sampaikan bahwasannya data dari Excel kita masukkan ke MATLAB. Nah, jadi MATLAB nanti membaca data dari Excelnya tadi. Nah, baru kita buat perintah mengambil kolom nilai kuis atau kuis, UTS, dan UAS. Nah, kita masukkanlah nilai-nilainya. Di sini kuis saya masukkan 2, 3, 4. Baru kita buat lagi perintahnya untuk menghitung nilai akhir sesuai rumus. Nah, nilai akhir itu ya 0,4 dikali UTS, 0,4 UAS, 0,4 UAS itu. Nah, baru kita buat lagi perintahnya supaya dia menampilkan data dalam bentuk grafik batang. Figurnya ini nilai akhirnya, X labelnya nomor mahasiswa, Y labelnya nilai akhir, titlenya grafik nilai akhir mahasiswa. Sehingga ketika di run dia akan
grafik batang yang ditampilkan adalah seperti ini. Inilah untuk nomor mahasiswanya. Nah, lagi sekarang kita lanjut untuk membuat fungsi dari praktik sebelumnya. Jadi kita masukkan codingannya, yang balok, tabung, kerucut itu untuk displaynya. Nah, kita masukkan perintah untuk inisialisasi array untuk menyimpan hasil, label, luas R atau volume R-nya. Sehingga ketika di run, dia akan menampilkan hasil grafik batang seperti berikut ini. Nah, untuk luas baloknya berada di bawah 350 dan volume baloknya di 400. Jadi tinggi di volume balok. Nah, nomor 5 ini kita membuat grafik dari masing-masing fungsi. Ada 2, 4, 5 fungsi. Pertama itu Y itu sama dengan sin 2X min 2 kali Pi. Inilah seperti untuk soalnya. Yang pertama itu kita buat codingan untuk yang bagian A. Ini untuk codingannya, kita buat perintah untuk rentang X grafik sinusnya. Untuk 2Pi di 1000. Lalu kita buat perintah untuk membuat grafik A, Y sama dengan sin 2X. Untuk isi plotnya itu line width-nya. Lalu kita masukkan di X labelnya itu Y label juga, detailnya grafik Y. Lalu grafik B itu kita buat perintah di grafik B, Y sin 2 kali tambah Pi per 2. Ini hampir sama saja ke yang sebelumnya. Nah, baru di sini bedanya kita membuat perintah grafik gabungan ABC. Sehingga ketika di run, dia akan menampilkan plot fungsi dari yang A, itu yang Y sama dengan sin 2X dikurang 2 kali Pi. Ini. Inilah untuk grafik Y sama dengan sin 2X. Dia grafiknya tidak melewati batas ini. Lalu untuk grafik yang B-nya, yang Y sama dengan sin 2X ditambah Pi per 2. Bedanya itu, kalau yang A ini dia dimulai dari 0 untuk grafik yang pertama. Kalau yang dari B ini dia masuk langsung dari 1. Nah, untuk grafik C itu bedanya pada yang grafik AB tadi, kalau yang grafik A dari 0, yang B dari 1. Nah, kalau yang grafik C dia dari min 1. Min 1 seperti ini. Sampai 6. Kalau ini di atas, ini di bawah. Nah, kalau grafik D-nya itu dia kayak grafik peningkatan aja. Dia dimulai dari min 100, di bawah min 100. Untuk grafik Y-nya itu grafik seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan dia nanti jadi seperti ini. Kalau ditarik garis atau gini, dia seperti hampir mirip di grafik sebelumnya. Nah, lalu grafik ini untuk campurannya akan muncul seperti ini. Inilah untuk grafik A, untuk grafik B yang biru, lalu grafik C-nya yang ini. Untuk grafik E-nya nanti dia seperti ini, tapi tidak dibuat. Oke, cukup demikian penjelasan saya tentang modul 1. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk buku yang kedua. Ini tugas akhir perorangan yang buku kedua. Langsung saja kita yang pertama itu di bagian tugas model praktikum yang pertama itu di bagian nomor 1 kita disuruh membuat program menggunakan M-File untuk membangkitkan gelombang AM dan off keying. Lalu yang kedua itu memodifikasi program pada bagian 4A dengan amplitudo 1/2, 1/3, 1/4, 1/20. Untuk frekuensinya sinyal-sinyal berubah seperti deret hitung. Ini sinyal apakah yang muncul? Tuh nanti akan dimunculkan.
Lalu nomor 3 itu seperti pada nomor 2, sinyal dan amplitudenya berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Nah, sinyal apakah yang muncul juga? Nah, untuk yang pertama itu udah saya buat codingannya itu dan udah di run. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang maksud-maksud dari codingan yang saya buat ini dan penjelasan tentang gambar-gambarnya. Nah, yang untuk baris 1 ke 4 ini 1 sampai 4 yaitu isinya itu adalah informasi tentang program. Nah, nama praktikannya, nama NIM praktikan. Nah, ini juga praktik yang baik untuk mendokumentasikan kode kita. Nah, untuk baris 6 itu clear, close. Maksudnya itu yang clear ini untuk menghapus semua variabel dari workspace-nya nih, memori MATLAB-nya. Nah, untuk CLC-nya membersihkan command window. Ini. Nah, untuk close-nya itu menutup semua jendela figure yang terbuka. Nah, baru baris 8 sampai 13 ini itu istilahnya parameter sinyal. Nah, untuk FS1000 ini yaitu maksudnya untuk menentukan frekuensi sampling atau jumlah sampel per detik sebesar 1000 Hz. Ini menentukan resolusi waktu dari sinyal digital yang dihasilkan. Nah, untuk T ini, T sama dengan 0,1. Fs-nya 0,01. Nah, itu untuk membuat vektor waktu T yang dimulai dari 0 bertambah sebesar 1 per Vs atau internal waktu antar sampel. Nah, akhirnya pada 0,1 detik ini menciptakan representasi waktu untuk sinyal. Nah, untuk Fc-nya ini, Fc yang 1000 itu menentukan frekuensi sinyal pembawa atau karir frekuensi sebesar 1000 Hz. Ini tuh frekuensi gelombang yang akan dimodulasi. Nah, untuk Vm-nya itu 100 itu untuk menentukan frekuensi sinyal pemodulasi atau modulating frekuensi. Untuk Ka-nya ini yang 0,5 itu untuk menentukan indeks modulasi atau modulation index sebesar 0,5. Lalu untuk yang baris ke-15 ini itu untuk memberikan komentar yang menjelaskan bagian selanjutnya adalah definisi sinyal modulation. Yang kalau baris ke-16 SM SM sama dengan sin 2 kali pi Vm itu. Nah, maksudnya itu untuk menghasilkan sinyal pemodulasi sinusoidal sin fungsi sinus. Lalu yang ini yang 2 kali Pm itu untuk argumen fungsi sinus yang menentukan frekuensi Vm dan waktu T dari sinyal. Nah, yang baris ke-18 ini ada dia tidak terakses. Yang baris ke-8 ada lagi baris ke-18 itu komentar yang menjelaskan bagian selanjutnya adalah definisi sinyal pembawa. Lalu untuk berikutnya itu kita kalau sudah kita runkan, dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Ya. Nah, ini yang pertama itu figure 1 itu sinyal modulation. Nah, dari gambar ini tuh menampilkan sinyal grafik pemodulasi atau sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz terhadap waktu. Yang ini kita dapat melihat gelombang sinus. Ini gelombang sinus yang bersosialisasi itu dengan frekuensi yang relatif rendah. Nah, sumbu X-nya ini menunjukkan waktu dalam detik atau S, dan sumbu Y menunjukkan amplitude sinyal. Untuk gambar yang keduanya yaitu sinyal pembawa. Yang pertama itu menampilkan grafik sinyal pembawa itu atau sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz terhadap waktu. Kita dapat melihat gelombang ini. Gelombang itu adalah sinus. Gelombang ini gelombang sinus yang berosilasi dengan frekuensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sinyal pemodulasi. Nah, untuk sumbu X-nya menunjukkan waktu dalam detik dan sumbu Y menunjukkan amplitude sinyal, hampir sama untuk yang bagian sumbu X-nya. Yang ketiga itu gelombang AM yang ini. Ini untuk menampilkan grafik sinyal AM hasil modulasi terhadap waktu. Dari sini dapat kita lihat bahwasannya amplitude dari sinyal pembawa sekarang bervariasi sesuai dengan bentuk dari sinyal pemodulasi. Bentuknya ini amplop. Dari gelombang AM mengikuti sinyal pemodulasi. Nah, sumbu X-nya menunjukkan waktu dalam detik. Nah, sama saja untuk yang ketiga ini.
Nah, jadi bisa disimpulkan kodingan MATLAB ini berhasil membagikan sinyal amplitude modulation AM dengan parameter yang telah ditentukan. Figur 1 secara visual mengilustrasikan sinyal pemodulasi, sinyal pembawa, dan sinyal AM yang dihasilkan mempermudah memahami konsep modulasi AM dalam domain waktu. Kita lanjut kepada yang kedua. Nah, dari yang kedua ini, seperti yang diminta soal tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang kodingannya ini. Tapi sebelum saya jelaskan, kodingannya ini tuh berfungsi untuk menghasilkan sinyal on off keying atau OOK, sebuah bentuk modulasi digital sederhana. Nah, untuk poin-poin pentingnya di sini tuh artinya parameter sinyal itu FS1000 ini maksudnya frekuensi sampling atau jumlah sampel per detik. Kalau yang bit duration di sini itu 0,01 durasi setiap bit data dalam detik. Kalau data yang dimasukkan ini 10 ini, nah itu deretan dan biner yang akan dikirimkan. Kalau yang num bits let ini jumlah bit dalam data. Kalau yang FC1000 ini frekuensi sinyal pembawa atau carrier frekuensi. Kalau yang carrier cos ini maksudnya itu membuat sinyal pembawa berupa gelombang kosinus. Nah, ketika dirunkan pada gambar ini, pada gambar yang pertama itu untuk gambarnya itu menampilkan presentasi visual dari proses modulasi Aquaka. Nah, dari plot atas ini kemungkinan data binernya ini menunjukkan urutan bit data 1 0 11 10 00 10 itu terhadap waktunya. Nah, setiap bit dipresentasikan sebagai level tinggi atau untuk 1 atau level rendah untuk 0 selama durasi bit tertentu. Yang pada plot tengahnya ini itu atau sinyal pembawanya ini itu menampilkan gelombang kosinus dengan frekuensi 1000 Hz. Nah, ini adalah sinyal frekuensi tinggi yang akan dimodulasi. Untuk yang di bagian plot bawahnya ini sinyal off-nya ini yang di bagian plot bawah ini itu untuk menunjukkan hasil modulasi OOK. Kita dapat melihat bahwa interval waktu di mana data bitnya itu 1, sinyal pembawanya muncul on. Pada interval waktu di mana data bit adalah 0, sinyal pembawa menghilang off atau amplitudenya menjadi 0. Dapat kita simpulnya untuk gambar ini itu mengilustrasikan bagaimana data digital atau urutan bit ditransmisikan menggunakan sinyal pembawa dengan cara menghidupkan dan mematikan sinyal pembawa sesuai dengan nilai bitnya. Kita lanjut pada yang kedua itu hasil dari modifikasi program pada bagian 4A dengan amplitudo 1/2 yang seperti soal tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kodingannya yang sudah saya buat. Yang pertama itu pada bagian parameter sinyal. Ini karena tidak ter-SS semua. Parameter sinyal di sini fs-nya 1000 frekuensi sampling. Itu maksudnya adalah jumlah sampel per detik. T-nya 0,1 atau per Vs 0,01. Itu vektor waktu dari 0 hingga 0,1 detik dengan interval sampling. Untuk yang definisi di sini nanti ada diminta definisi frekuensi komponen. F1 hingga F19 mendefinisikan 19 frekuensi yang berbeda. Nilai-nilainya tidak terlihat jelas di gambar, namun diasumsikan berbeda. Nah, pembentukan sinyalnya itu kita memasukkan Y1 sama dengan Y-sin. Maksudnya itu masing-masing dengan frekuensi yang telah didefinisikan. Fungsi sin menghasilkan gelombang sinus. Nah, untuk ini plotting figurnya ini figur 1 itu membuat jendela figur yang ini. Lalu plot 2 itu memplot sinyal hasil intensitas Y terhadap waktu T. Untuk title-nya ini maksudnya waktu S memberikan label pada sumbu X atau waktu dalam detik. Y labelnya itu atau amplitudonya memberikan label pada sumbu Y amplitudo sinyal. Dari programan ini ketika di run dia akan membentuk hasilnya seperti ini. Jadi maksud dari gambar ini sebenarnya ini gambar menampilkan grafik dari sinyal
dari hasil sinyal sintesis Y terhadap waktu. Nah, dari bentuk gelombangnya ini dapat kita amati bahwasanya grafiknya ini menunjukkan bentuk gelombang yang kompleks. Nah, terjadi karena adanya penjumlahan dari 19 gelombang sinus dengan frekuensi yang berbeda-beda. Bentuk gelombang hasil sintetis tidak lagi berupa sinus murni, melainkan kombinasi dari semua frekuensi komponen. Untuk sumbu waktu atau Y labelnya ini menunjukkan rentang waktu yang diplot dalam satuan detik per sekon. Untuk sumbu amplitudonya atau Y label itu menunjukkan nilai amplitudo dari sinyal hasil sintesis pada setiap titik waktu. Dapat kita ambil kesimpulan dari kodingan dan hasilnya ini, itu untuk menghasilkan sebuah sinyal yang merupakan gabungan dari 19 sinyal sinus dengan frekuensi yang berbeda. Untuk yang ini, itu tuh menampilkan bagaimana bentuk gelombang dari sinyal gabungan tersebut terlihat dalam domain waktu. Bentuk kompleksnya itu dari gelombang menunjukkan adanya banyak gelombang komponen frekuensi yang berkontribusi terhadap sinyal akhir. Kita lanjut pada soal yang berikutnya. Nah, di sini saya sudah membuat kodingan untuk soalnya ini. Cuman agak kepotong dari satunya waktu nge-nya. Sini saya jelaskan yang untuk yang pertama itu ada parameter sinyal. Di yang pertama nanti ada fs seperti biasa. Lalu ini inisialis sinyal Y, ini ada bedanya dikit. Ini pakai Y gyros atau size T. Maksudnya itu membuat vektor Y berisi 0 dengan ukuran yang sama dengan vektor waktu T. Ini akan menampung sinyal dari hasil sintetisnya. Lalu untuk loop yang ketiga, penjumlahan harmonik. Sama seperti yang berikutnya, penjelasan yang berikutnya. Lalu yang keempat juga sama yang seperti berikutnya, Y label, X label, title, axisnya. Nah, kalau ketika kodingan ini kita run, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Maksud dari grafiknya ini tuh bisa kita analisis dari bentuk gelombang ini. Itu tuh menunjukkan bentuk gelombang yang mulai menyerupai gelombang segitiga atau gelombang gigi bergaji ini. Segitiga tajam. Nah, ini tuh hasil dari penjumlahan harmonik genap dari suatu frekuensi dasar. Nah, jika lebih banyak harmonik ditambahkan, nah bentuk gelombang ini akan semakin mendekati bentuk idealnya, akan semakin kayak ini. Tidak tajam-tajam kalau lebih banyak. Nah, sinyal berosilasi secara periodik dengan periode yang sesuai dengan frekuensi F sebesar 4 Hz. Nah, kita dapat melihat beberapa siklus dalam rentang waktu 0 hingga dari 1 detik. Nah, ini siklusnya ini. Untuk sumbu waktunya yang X label itu menunjukkan rentang waktu yang diplot yang dari 0 hingga 1 detik tadi. Untuk amplitudo Y labelnya itu menunjukkan nilai amplitudo dari sinyal hasil sintesis yang berada dalam rentang sekitar -1 hingga 1. Nah, itu sesuai dengan koefisien dari penjumlahan sinus. Dari sini bisa kita simpulkan sedikit bahwasanya kodingan ini itu mensimulasikan sintesis sinyal periodik dengan menjumlahkan 20 komponen harmonik genap. Nah, yang dari gambar ini kita simpulkan sedikit, ini menampilkan bentuk gelombang hasil sintesisnya saja. Lalu yang menunjukkan karakteristik gelombang periodik yang dibangun dari komponen-komponen sinusoidal dengan frekuensi pelipatan genap dari frekuensi dasar. Itu tuh penjelasan dari ini tadi. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, sinyal dan data amplitudonya. Nah, kita berikutnya itu modul praktikum 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk yang modul praktikum yang kedua. Sini diminta kita untuk menjelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan. Nah, sini sudah saya jalankan. Dan inilah untuk hasilnya. Nah, untuk yang pertama, yang gambar pertama, sampling sinyal sinusnya itu saat fs tinggi atau di 100 Hz sinyalnya tampak mulus. Nah, saat fs menurun di 50-25 Hz sinyalnya tetap terlihat dengan baik tetapi lebih berbentuk tangga
saat fs sangat rendah 10, 5, 3 Hz, jumlah titik sampling berkurang drastis menyebabkan sinyal tidak lagi mewakili bentuk asli. Yang ini. Nah, untuk aliasingnya itu saat f rendah di angka 1 sampai 2 sinyal dikonstruksi dengan baik. Nah, kalau f-nya meningkat 10 sampai 18 ini terjadi aliasing karena fs tidak cukup tinggi dibandingkan f sehingga sinyal terlihat seperti memiliki frekuensi lebih rendah dari aslinya. Nah, kalau yang berikutnya itu sampling sinyal jamak ini dengan fs yang diberikan 1000 Hz, spektrum sinyalnya itu tampak jelas. Nah, fs yang lebih rendah 500, 400 sampai 300 Hz ini sinyalnya mulai kehilangan beberapa komponennya yang menyebabkan distorsi. Nah, untuk pengaruhnya fs pada rekaman suara itu, fs sama dengan 44.000 menghasilkan suara berkualitas baik. Nah, pada 30.000, 20.000, 10.000, 5.000 itu menyebabkan penurunan kualitas suara. Dengan fs 5.000 menghasilkan suara yang sangat buruk. Jadi semakin besar fs-nya itu semakin lebih bagus kualitas suara yang dihasilkan. Nah, kita lanjut pada modul praktikum yang ketiga. Untuk soal yang pertama, kita disuruh membuat program M-File yang dimana kita M-File ini itu untuk membangkitkan nada panggilan nomor HP masing-masing. Jadi kita masukkan nomor HP. Nah, nanti codingannya akan membangkitkan nada panggilannya. Lalu kita ubah frekuensi samplingnya menjadi up dan down sampling. Lalu kita amati perubahan nadanya. Itu nanti untuk pengamatan perubahan nadanya di bagian ketika dirunkan bunyinya. Lalu yang kedua itu kita disuruh membuat program M-File yang dimana programnya ini membangkitkan satu full lagu. Nah, ini lagu yang saya buat ini adalah di sini pada codingannya saya buat lagunya Indonesia Raya. Nah, kita sesuaikan saja frekuensi samplingnya hingga nada menjadi jelas didengar. Kayak yang di atas tadi. Ketika VS-nya kan berpengaruh. Kalau contohnya 500, kita buat 5.000 berarti suaranya akan lebih kurang bagus. Nah, kita masuk yang pertama. Di sini saya sudah ada membuat codingannya dan serta hasilnya. Sini saya akan jelaskan codingannya itu. Nah, untuk frekuensi samplingnya ini, atau sampling frekuensinya ini, yang dimana VS defaultnya sama seperti yang tadi, yang sebelumnya artinya itu, cuman di sini tuh VS-nya itu menetapkan frekuensi sampling default sebesar 800 Hz. Lalu VS up-nya itu yang di 16.000 ini itu menetapkan frekuensi sampling untuk up sampling. VS down-nya yang 4.000 menetapkan frekuensi sampling untuk down sampling di 4.000 Hz. Lalu ada perintah untuk DTMF frekuensi. Nah, low freq ini yang 697 ini sampai berikutnya itu artinya itu untuk mendefinisikan array berisi frekuensi rendah yang digunakan dalam DTMF. Nah, kalau yang berikutnya ini itu yang di bawahnya ini itu untuk mendefinisikan array berisi frekuensi tinggi yang digunakan dalam DTMF juga, hampir sama. Cuman yang tadi yang ini rendah, yang ini tinggi. Seperti ini. Ini ada kan low fret, high fret. Nah, baru peta DTMF-nya itu yang sudah masukkan 1 2 3 ini itu maksudnya membuat file matriks karakter yang menetapkan digit dan simbol keyport, telepon ke indeks, baris dan kolom frekuensi DTMF-nya. Lalu ada lagi yang nomor telepon. Ini yang berikutnya, cuman nggak ke SS langsung sekali full. Itu variabel ini seharusnya berisi string nomor telepon yang kita hasilkan nadanya. Nah, ini sudah saya masukkan nomor saya sendiri di sini. Lalu kita looping melalui telepon logika. Jadi ketika ini loopingnya, kode akan melakukan perulangan melalui setiap karakter dalam string point. Lalu untuk setiap digit atau simbolnya nanti, kode akan mencari posisinya dalam DTMF map. Nah, lalu ada lagi nanti di bawahnya itu pembentukan sinyal DTMF atau logika. Ini untuk setiap digit simbol, kode akan menghasilkan sinyal yang merupakan penjumlahan dari dua gelombang sinus. Satu dengan frekuensi rendah dan satu dengan frekuensi tinggi yang sesuai. Nah, baru yang terakhir itu kita buat perintah memainkan nada logika. Kode akan menggunakan fungsi seperti sound di MATLAB untuk memainkan sinyal DTMF yang dihasilkan. Nah, ketika sudah di sini udah di run, maka hasilnya seperti ini. Nah, original tone sequence default sampling rate. Nah, jadi saya akan menjelaskan pada gambar ini.
ini yang pertama itu sinyal diskritnya ini, grafiknya ini menunjukkan serangkaian sampel diskrit yang ditandai dengan titik-titik yang terhubung oleh garis. Nah, ini tuh representasinya digital dari sinyal nada telepon pada frekuensi sampling default di 8000 Hz. Nah, bentuk gelombangnya ini itu bentuk gelombang yang terlihat dari kompleks karena merupakan hasil penjumlahan dua frekuensi sinus, atau bisa dibilang frekuensi rendah dan frekuensi tinggi DTMF untuk digit terbaru atau tertentu. Nah, baru untuk sumbu waktunya atau time yang S, ini sumbu waktu time S-nya ini itu menunjukkan waktu dalam detiknya. Nah, grafik ini juga memungkinkan itu dapat menampilkan durasi nada untuk satu atau beberapa digit dari nomor telepon. Untuk sumbu amplitudo atau amplitudenya itu menunjukkan menunjukkan nilai amplitudo sinyal pada setiap sampel waktu. Jadi maksud dari keseluruhannya itu ini codingan dan hasilnya itu berfungsi untuk menghasilkan nada DTMF yang bisa kita dengar saat menekan tombol pada telepon. Oke, kita lanjut pada yang berikutnya, yaitu membangkitkan nada panggilan nomor HP masing-masing dengan mengubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling. Sini sudah saya buat hasilnya. Mohon maaf tadi saya menyebutkan di sebelumnya ada saya mengisi lagu Indonesia Raya. Itu kebalik. Ini saya sebenarnya di yang kedua ini. Sini sudah saya buat codingannya dan runannya juga sudah ada, dan lagunya ini juga sudah berfungsi. Nah, sini sih akan saya jelaskan sedikit poin-poin pentingnya itu. Nah, frekuensi sampling atau F0-nya ini itu ditetapkan sebesar 800 Hz. Itu karena menentukan beberapa banyak sampel per detik yang digunakan untuk mempresentasikan suara. Nah, durasi nadanya ini yang T1, T2, T3 itu untuk mendefinisikan beberapa variabel waktu untuk mempresentasikan durasi nada yang berbeda. T1 itu panjang nada 1/4 detik, T2 panjang nada setengah detik, T3 panjang nada 1/4 detik, nada 3 1/4 detik, lalu T4 panjang nada 1 detiknya. Lalu definisi nadanya ini beberapa variabel seperti C, D, E, F, G dan seterusnya ini sampai G5 didefinisikan untuk mempresentasikan nada-nada musik yang berbeda. Setiap nada dibuat menggunakan fungsi sin yang menghasilkan gelombang sinusoidal dengan frekuensi tertentu. Lalu masuk ke nada istirahat atau nol. Didefinisikannya ini nada istirahat tadi ini didefinisikan sebagai vektor berisi 0 dengan ukuran yang sama dengan T1. Nah, ini akan menghasilkan keheningan atau tidak ada suara untuk durasi 1/4 detik. Nah, notasi lagu, sebuah area atau lagu dibuat yang berisi urutan variabel-variabel nada dan durasi. Ini adalah representasi notasi musik dari lagu Indonesia Raya. Lalu kita gabungkan nada atau implisit. Itu kenapa digabungkan? Karena meskipun tidak ada baris kode eksplisit yang menggabungkan semua nada menjadi satu sinyal audio, ini bahwasanya array lagu berisi urutan segmen-segmen suara atau nada dan diam ketika array diproses lebih lanjut. Nah, ketika kita runkan, nanti dia akan muncul suara nada dari lagu Indonesia Raya ini, seperti bunyi pada C4 ini. Inilah untuk hasil dari contoh soal ini. Lalu soal yang berikutnya ini di sini kita disuruh menampilkan diberikan dua buah sinyal diskrit. Ini yang pertama itu X N tambah 4 1. Nah, ini adalah untuk codingannya dan hasilnya, cuman agak ketutup dikit waktu nge-SS nya. Nah, dari codingannya nih dapat saya jelaskan sedikit bahwasanya definisi sinyal asli atau XN1 ini sebuah sinyal diskrit. XN1 didefinisikan dengan nilai 10342. Nah, sumbu waktu asli atau N dibuat vektor indeks waktu N dari 0 hingga panjang sinyal XN1 dikurangi 1, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, lalu untuk pergeseran sinyalnya N shift-nya itu
indeks waktu N digeser ke kanan sebanyak 4 satuan dengan menambahkan 4 ke setiap elemen N ini. Lalu menghasilkan N shield menjadi 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Lalu ada bagian plotting yang stemnya ini. Itu terhadap waktu N menggunakan stem plot atau batang vertikal dengan lingkaran di ujungnya. Itu berwarna biru. Lalu label dan judul grafik hampir sama saja yang kayak yang saya jelaskan berikutnya, tidak ada perbedaannya. Nah, dari hasil runannya ini dapat saya jelaskan bahwasanya yang sinyal aslinya ini XN1 ke X ini itu ditampilkan dengan batang berwarna biru. Terlihat 5 sampel dengan nilai amplitudo 1, 0, 3, 4, dan 6 pada indeks waktu 0. Itu 1, 2, 3, 4. Lalu sinyal pergeseran Xn tambah 4. Nah, itu ditampilkan dengan batang berwarna merah yang ini. Ini untuk Xn4. Nah, sinyalnya sama dengan sinyal asli, namun seluruh sinyal telah bergeser ke kanan. Yang sebelah sini bergeser ke kanan sebanyak 4 satuan waktu. Sekarang sampel dengan nilai 1 berada pada indeks 4, nilai 0 pada indeks 5, nilai 3 pada indeks 6, nilai 4 pada indeks 7, dan nilai 2 pada indeks 8. Nah, di sumbu waktu N-nya ini, itu menunjukkan indeks waktu dari 0 hingga 8. Sumbu amplitudonya itu menunjukkan nilai amplitudo sinyalnya. Kalau legendanya itu menjelaskan bahwa batang biru mempresentasikan Xn dan batang merah mempresentasikan Xn tambah 4. Nah, kita lanjut kepada bagian B. Nah, ini adalah untuk codingannya. Sini saya akan menjelaskan arti dari codingannya ini. Di sini saya membuat perintah definisi sinyal discrete. Maksudnya itu sebuah sinyal discrete Xn2 itu didefinisikan dengan nilai 2411. Lalu sumbu aslinya, sumbu waktu asli N dibuat vektor indeks waktu dari waktu N dari 0 hingga panjang sinyal Xn2 dikurangi 1, yaitu 0, 1, 2, 3. Lalu untuk pergeseran sinyal N atau shieldnya ini, itu indeks waktu dengan N. Lalu digeser ke kiri sebanyak 4 satuan dengan mengurangkan 4 dari setiap elemen N. Nah, ini itu menghasilkan N shieldnya itu menjadi 4, 3, 2, 1. Baru yang plottingnya ini, bagian plotting itu yang ada dibuat stem Xn2. Nah, itu memplot sinyal aksi Xn2 ini terhadap waktu N menggunakan stem plot atau barang vertikal dengan lingkaran di ujungnya itu berwarna biru atau B dengan lingkaran 0 dan lebarannya Xn2. Yang hold on ini itu maksudnya mempertahankan plot sebelumnya agar plot selanjutnya ditumpuk di atasnya. Kalau yang untuk stem yang baris yang ini itu maksudnya waktu yang digeser N shifted ini menggunakan stem plot itu berwarna merah atau bisa dibuat dengan R dengan lingkarannya yang 0 dan label Xn-nya N kurang 4, 2. Nah, lalu yang berikutnya itu label dan judul grafiknya itu. Yang labelnya itu untuk memberikan label amplitudo pada sumbu Y, nilai sinyal. Seperti juga untuk sumbu X-nya. Nah, dari hasil runnya kita dapat saya jelaskan bahwasanya untuk sinyal aksi Xn2 ini ditampilkan dengan batang berwarna biru. Yang ini terlihat 4 sampel dengan nilai amplitudo 1, 2, 3, 4 dengan nilainya 241 dan 1 pada indeks waktu 0, 1, 2, dan 3. Nah, sinyal itu bergeser Xn kurang 4, 2. Nah, itu ditampilkan dengan batang berwarna merah ini. Bentuk sinyalnya itu tetap sama dengan sinyal asli, namun seluruh sinyal telah bergeser ke kiri atau bisa dibilang mundur sebanyak 4 satuan waktu. Nah, untuk sekarang sampel dengan nilai 2 itu berada pada indeks 4 atau indeks min 4. Nilai pada 4 indeks ini itu min 3.
nilai 1 pada indeks min 2, yang ini nilai 1 dan nilai 1 pada indeks min 1 yang di bawah ini. Nah, secara keseluruhannya dapat kita simpulkan pada hasil run dan codingannya itu bahwasannya pada soal ini secara visual itu mengilustrasikan efek pergeseran waktu pada sinyal diskrit. Nah, lalu ada itu lagi pengurangan nilai positif 4 pada indeks waktu n kurang 4 yang menyebabkan sinyalnya bergeser ke kiri pada grafik. Kalau yang di gambar tadi, untuk yang batang merahnya di sebelah kanan, grafik batang merah sebelah kanan. Nah, untuk pergeseran ini, batang untuk grafik warna merahnya di sebelah kiri. Jadi itu adalah yang dinamakan dengan pergeseran sinyal. Lalu kita lanjut kepada yang bagian C. Di sini kita mencerminkan kalau tadi pergeseran, lalu ini mencerminkan. Sini sudah ada saya buat codingannya dan hasil SS-annya. Saya akan jelaskan sedikit codingannya. Nah, di sini definisi sinyal sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini juga sama sebelum-sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Sumbu waktu aslinya juga sama, itu sama-sama membuat vektor indeks waktu n dari 0 hingga panjang sinyal. Kita memasukkan angka 0, 1, 2, 3 itu. Lalu untuk plottingnya juga hampir sama seperti yang sebelumnya. Cuman ada beda di sini, di mana itu yang stem ini XN2BO ini itu menggunakan stem plot atau batang vertikal dengan lingkaran di ujungnya. Itu sama juga untuk warnanya seperti yang sebelumnya. Kalau yang hold on ini untuk mempertahankan plot sebelumnya agar plot selanjutnya ditumpuk di atasnya. Sama saja. Baru label dan judul grafik juga sama saja. Yang di bedanya ada sedikit di sini di bagian title. Dan di sini kita memberikan judul pada grafik yang akan dirunkan nanti. Baru ada lagi di bagian legendnya itu untuk menampilkan legend untuk membedakan kedua sinyal yang diplot. Kedua sinyal yang akan diplot nanti dibedakan. Nah, kalau ketika sudah di run, dia akan menampilkan diagram seperti ini. Nah, sinyal aslinya ini itu ditampilkan dengan batang berwarna biru. Inilah untuk sinyal aslinya. Ini kan ada 4 sampel dengan nilai amplitudenya yang bervariasi. Yang pertama itu 241 dan 1 pada indeks waktu 0, 1, 2, dan 3. Nah, sinyalnya ini bergeser ke XN kurang 4, 2 yang ditampilkan dengan batang berwarna merah ini. Bentuk sinyalnya sama dengan sinyal asli juga, namun seluruh sinyal telah bergeser ke kiri atau mundur. Kalau yang tadi itu bergeser ke kanan, yang ini bergesernya ke kiri tapi mundur. Nah, ini sebanyak 41, dia bergeser ke kiri yang mundur itu sebanyak 4 satuan. Nah, untuk sekarang sampel dengan nilai 2 itu berada pada indeks min 4. Ini. Oh, ini untuk min 4-nya. Nilai pada 4 pada indeks min 3. 4 pada min 3. Nah, di sini. Untuk nilai 1 pada indeks min 2. Ini untuk nilai 1 pada min 2. Dan nilai 1 pada indeks min 1. Ini. Nah, sumbu waktu atau n ini itu menunjukkan indeks waktu dari 4 hingga 3. Lalu legenda tadi itu menjelaskan bahwa batang biru ini itu mempresentasikan xn kuadrat xn2 dan batang merah mempresentasikan xn kurang 4 yang 2. Jadi yang batang biru ini adalah xn2. Kalau yang batang merah ini xn kurang 4 2. Itu bedanya. Kalau untuk perbedaan di sebelumnya, kalau yang tadi grafik birunya di sebelah kanan sama juga, cuman ini lebih ke untuk pergeseran sinyalnya tadi. Kita lanjut pada bagian yang D, yaitu hasil penjumlahan dari sinyal XN1 dengan XN2. Sini sudah saya buat codingannya dan akan saya jelaskan. Nah, di codingannya ini dari definisi sinyal, menyamakan panjang sinyal, penjumlahan sinyal itu sebenarnya sama aja ke yang berikutnya. Cuman kita mengganti XN1-nya ini berapa, XN2-nya ini berapa. Lalu pada bagian akhir hampir sama aja untuk menentukan bagian-bagian yang A, B, C, D tadi.
Nah, untuk hasilnya ini ketika sudah di run akan menampilkan grafik seperti ini. Nah, di sini kan tidak ada terlihat grafik batang warna merah. Nah, jadi sinyal hasil penjumlahan XN1 dan tambah XN2 ini itu ditampilkan dengan batang berwarna biru, terlihat 5 sampel, 1, 2, 3, 4, 5 dengan batang warna biru ya, karena max L adalah 5. Nilai amplitudo pada setiap indeks waktu adalah hasil penjumlahan dari XN1 PET dan XN2 PET, yang dimana di sini ada N sama dengan 0, yang itu 1 ditambah 2 sama dengan 3, 0 tambah 4 yang berikutnya. Nah, karena dipadankan dengan 0, makanya ditambah-tambahkan kayak 3 dibagi 4 tambah 1 gitu-gitu. Nah, sumbu waktu N-nya ini yang di bawahnya ini menunjukkan indeks waktu dari 0 hingga 4. 0 hingga 4. Kalau sumbu amplitudonya ini menunjukkan nilai amplitudo sinyal dari penjumlahan seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, dari soal yang diminta ini bisa dapat kita simpulkan bahwasannya ini codingannya menjumlahkan dua sinyal diskrit yang memiliki panjang berbeda dengan terlebih dahulu menyamakan menggunakan padding 0. Nah, jadi kalau bagian gambar ini tuh menampilkan sinyal saja, hasil penjumlahan dari tersebut dari indeks waktunya. Begitu. Baik, kita lanjut kepada yang bagian E. Sini hasil pengalian dari sinyal XN1 dengan XN2. Sudah saya buat codingannya dan inilah untuk hasil run-nya. Sini akan saya jelaskan arti-artinya. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasannya untuk perintah dari definisi sinyal diskrit menyampaikan ini itu sama saja, cuman dibeda dalam pengisian XN1, XN2 di bagian max L ini baru di bagian Y label, X labelnya ini. Nah, kalau yang di sini adalah plottingnya, yang di bagian plotting itu 0 sama dengan 0 max. Itu aja untuk beda-bedanya ini, hampir-hampir sama untuk codingan, cuman beda-beda variabel-variabelnya yang dipakai tadi. Nah, untuk hasilnya itu ketika sudah di run, nampak terlihat diagram batang seperti ini. Yang warna biru, tidak ada lagi warna merah. Jadi sinyal hasil perkaliannya ini yang XN1 dan XN2 ini ditampilkan dengan batang warna biru ini tadi, yang saya bilang tadi. Bahwasannya amplitudo pada setiap indeks waktu, nah yang tadi bahwa nilai amplitudo pada setiap indeks waktu adalah hasil dari perkalian XN padanya. Kalau yang tadi 0 dibagi 1 ditambah 1 gitu kan. Kalau yang di sini hampir sama aja, cuman yang di sini karena perkalian dia jadi dikali 1, jadi 0 bagi 1 kali 1 kali 2 gitu. Untuk sumbu waktu N ini sama seperti yang sudah saya jelaskan berikutnya. Jadi dari kesimpulannya ini dapat saya ambil bahwasannya ini mengalihkan dua sinyal diskrit yang memiliki panjang berbeda dengan terlebih dahulu menyamakan penggunaan padding angka 1. Nah, dalam gambar ini tuh menampilkan sinyal hasil perkalian tersebut terhadap indeks waktu. Nah, kita dapat memperhatikan bahwa padding dengan 1 tidak mengubah nilai elemen yang ada saat operasi perkalian. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pada buku yang ketiga, yaitu buku PSD. Langsung saja kita masuk kepada bukunya. Ini untuk modul 3 pengolahan sinyal digital. Nah, pada praktikum 1 kita disuruh menjalankan 2 program. Nah, yang dimana kita disuruh untuk mengamati hasil dan buat pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskrit serta kita menjelaskan perbedaannya. Nah, inilah untuk codingan yang sudah saya buat. Dan inilah untuk hasil yang sudah berhasil. Kita melihat bahwa puncak gelombang tertinggi itu berada di 0,8 dan titik jatuh gelombangnya berada di antara 0,4 dan 0,6. Setelah dari dalam 30 detik, sisa gelombangnya itu adalah hampir rata sampai ke 50. Nah, untuk pada perbedaan ini, sinyal kontinu di sini adalah sinyal yang memiliki nilai pada setiap titik waktu tanpa ada jeda atau discontinuous. Sementara sinyal diskrit di sini itu berbeda dengan sinyal kontinu. Sinyal diskrit hanya memiliki nilai-nilai pada titik-titik waktu tertentu. Nah, program ini untuk menampilkan sinyal diskrit dalam bentuk deretan nilai
yang direpresentasikan sebagai titik yang terpisah suatu sama lain. Nah, dalam MATLAB ini divisualisasikan untuk menggunakan fungsi stem 0 yang menunjukkan masing-masing titik tanpa dihubungkan oleh garis. Nah, pada perbedaan sinyal kontinu dan sinyal diskrit itu, sinyal kontinu ini memiliki nilai pada setiap titik waktu, sedangkan sinyal diskrit itu hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu. Nah, grafik sinyal kontinu tadi berupa garis halus yang menunjukkan perubahan yang terus-menerus. Nah, sedangkan sinyal diskrit itu ditampilkan sebagai titik-titik terpisah. Nah, dalam pemrograman MATLAB ini, sinyal kontinu umumnya divisualisasikan menggunakan plot atau plot 0. Sementara sinyal diskrit ditampilkan menggunakan stem 0. Dalam penerapan itu, sinyal kontinu sering ditemukan dalam fenomena alam seperti suara dan gelombang listrik, sementara sinyal diskrit digunakan dalam pemrosesan digital seperti komunikasi dan sistem komputer. Nah, untuk memahami perbedaan ini itu sangatlah penting. Penting dalam bidang teknik dan sains, terutama dalam pengolahan sinyal dan sistem komunikasi. Baik, kita lanjut yang kedua. Contoh soal yang kedua ini kita disuruh untuk membuat sistem pembayaran pinjaman bank. Nah, itu dapat dimodelkan sebagai sistem waktu diskrit dengan persamaan beda sebagai berikut. Nah, Y N dikurang 1 ditambah A12 Y N dikurang 1 sama dengan min X N. Nah, yang di mana? A di sini adalah bunga per tahun, XN-nya adalah jumlah angsuran per bulan. Nah, ini semua. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya seperti ini. Dan untuk hasilnya itu adalah grafiknya menurun. Nah, biar saya jelaskan sedikit. Nah, dalam hasil MATLAB ini, program praktikum 1M ini menunjukkan sinyal kontinu gelombang sinusoidal yang meredam. Nah, kalau yang praktikum 1B ini menunjukkan sinyal diskrit titik terpisah yang tidak terhubung. Nah, di sini kita jelaskan sedikit lagi bahwasanya dinyatakan dalam persamaan beda diskrit Y N sama dengan 1 tambah Fred, dan ini di mana Y N ini adalah sisa pinjaman setelah bulan KN, X N ini adalah sisa angsuran per bulan, A ini adalah bunga per tahun. Nah, yang pertama angsuran 150 per bulan. Nah, di sini hutangnya belum lunas dalam 36 bulan, tapi masih ada sisa hutang. Nah, bunga yang terus bertambah memperlambat perlunasan. Lalu angsuran $300 per bulan. Hutang lunas lebih cepat karena pembayaran lebih besar dari bunga yang bertambah setiap bulan. Ini menunjukkan pentingnya pembayaran angsuran lebih besar untuk menghindari pembayaran bunga yang lebih besar dalam jangka panjang. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari sini tuh, jika ingin melunasi lebih cepat, angsuran per bulan harus lebih besar daripada bunga yang terus bertambah. Lalu, pembayaran lebih kecil dari bunga bulanan akan membuat hutang bertambah dan sulit dilunasi. Nah, untuk membayar lebih besar dari minimal yang ditentukan, membantu mengurangi total bunga yang dibayarkan. Untuk nomor 3, kita disuruh menjalankan program untuk percerminan sinyal. Lalu kita membuat pengamatan dan memberikan pembahasan dari pencerminan sinyalnya tadi. Ini adalah untuk codingan yang sudah saya buat, dan ini adalah sinyal aslinya, dan ini adalah output sinyal asli yang diminta, dan ini adalah sinyal fault. Nah, pembahasannya adalah percerminan sinyal berarti membalik indeks waktu dari positif menjadi negatif. Amplitudonya tetap sama, hanya urutan waktunya saja yang berbeda. Teknik ini kita gunakan dalam pemrosesan sinyal digital seperti analisis sistem waktu diskrit dan transformasi Fourier. Dapat kita simpulkan bahwasannya setelah pencerminan tetap memiliki nilai amplitudo yang sama, hanya urutannya saja yang dibalik. Nah, baru kita gunakan dalam analisis sistem untuk melihat bagaimana sinyal bereaksi terhadap transformasi waktu. Nah, yang keempat, kita diberikan sinyal awal 1, 2, 3, kemudian tentukan gambar grafik dari pergeseran 2x kuadrat x1 n kurang 5 ini. Lalu kita disuruh menjalankan program dan amati seperti biasa. Di sini sudah saya jalankan programnya dengan codingan yang sudah dibuat di soal, dan untuk hasil outputnya adalah ini adalah diagram batang warna biru dan ini adalah diagram batang warna merah. Nah, dapat kita amati bahwasannya program ini akan menampilkan dua grafik dalam satu plot.
Yang pertama sinyal asli dalam warna biru B dengan titik di N sama dengan 012. Sementara sinyal setelah pergeseran dalam waktu warna merah R dengan titik di N 567. Apa sih yang terjadi? Nah, kenapa terjadi ini? Karena pergeseran ke kanan XN kurang 5. Itu artinya sinyal terlambat sebesar 5 satuan waktu. Lalu nilai amplitudenya itu tetap sama ya. Karena hanya indeks waktu yang berubah dari 012 menjadi 567. Kita bahas sedikit tentang pergeserannya itu karena berarti sinyalnya itu muncul lebih lambat. Seolah menunggu K satuan waktu sebelum mulai. Lalu pergeseran ke kiri XN tambah K ini berarti sinyal muncul lebih cepat, dimulai lebih awal. Apa sih pengaruh R pada grafik? Itu pengaruhnya R pada grafik itu untuk mengubah warna grafik menjadi merah. Nah, dapat kita ambil kesimpulannya bahwasannya pergeseran sinyal ke kanan atau X N kurang 5 itu membuat sinyal mulai lebih lambat. Amplitudenya itu tetap sama, hanya waktu kemunculannya yang berubah. Warna R itu membantu membedakan sinyal asli dan sinyal yang telah bergeser dalam grafik. Nah, kita masuk pada soal yang kelima, yaitu disuruh kita menggeser sinyal X1 berikut ke dalam bentuk X2. Langsung saja yang pertama, ini adalah untuk hasil codingannya. Dari hasilnya ini dapat kita amati bahwasannya program ini akan menampilkan 3 grafik, masing-masing untuk sinyal AB dan C dengan 2 plot dalam setiap grafik. Sinyal asli dalam warna biru B di posisi N012. Sinyal setelah pergeseran ke kanan dalam warna merah R di posisi N678. Nah, setelah dieksekusi setiap sinyal akan bergeser ke kanan sejauh 6 satuan waktu, tetapi amplitudenya tetap sama. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya sinyal bergeser ke kanan sejauh 6 satuan waktu. Lalu nilai amplitude tidak berubah, hanya waktu kemunculannya yang mundur. Menggunakan warna merah R membantu membedakan sinyal asli dan sinyal yang telah digeser. Nah, kita lanjut pada praktikum yang kedua. Di sini kita disuruh menjalankan program untuk merekam dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata 1 sebanyak 1 kali ucapan dan kata 1 sebanyak 5 kali ucapan. Kita mengulangi merekam utama kata 2 dan 3 masing-masing sebanyak 5 kali. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya dan ini adalah untuk hasil dari kita mengucapkan kata 1 sebanyak 5 kali ucapan. Dapat kita lihat pada hasilnya itu pada satu kali kita mengucapkan 1 sebanyak 5 kali ucapan, jumlah gelombangnya adalah ini 1 2 3 4 5. Itu jumlah gelombang tertinggi berada di antara 0,3 sampai 0,2. Lalu yang kedua adalah menyebutkan angka 23 sebanyak 5 kali. Nah, ini adalah untuk hasil output yang sudah saya dapatkan, yaitu berada di 0,2. Nah, kita lanjut kepada praktikum 3, yaitu pencuplikan dan pengaliasian sinyal kontinu. Nah, di sini kita disuruh menjalankan program, lalu kita mengamati hasilnya dan memberikan pembahasan seperti modul 1 tadi. Nah, jumlah titik pencuplikan dan waktu sinyal berjalan. Sini saya sudah ada codingannya dan untuk hasilnya itu seperti ini. Bahwasannya gelombangnya itu rapat. Hampir atau frekuensinya adalah rapat. Nah, untuk analisisnya, yang pertama di parameter sinyalnya ini, frekuensi sinyalnya F sama dengan 1000 F. Lalu 1000 F sama dengan 1000 Hz. Untuk frekuensi sampling Fs-nya itu 80.000 F underscore S, 80.000 Fs sama dengan 80.000 Hz. Periode samplingnya itu di 0,000125 S. Nah, jumlah sampelnya itu adalah 512. Lalu waktu pencuplikannya ini adalah TS NS kurang 1. Lalu sinyal yang dicuplik ini adalah X sin FO 2 P FT X sama dengan sin 2 P FT dikali sin 2 P FT. Nah, kita masuk analisis yang kedua, yaitu interpolasi hasil plot. Frekuensi pencuplikan. Nah, yang pertama itu adalah frekuensi pencuplikan Fs
di 8000 fps, 8000 Hz jauh lebih besar dari frekuensinya itu 1000 Hz sesuai. Nah, jumlah titik pencuplikannya itu adalah total durasi sinyal yang dihasilkan, yang seperti di atas tadi. Nah, ini kita kalikan, artinya plot akan menampilkan sinyal sinusoidal selama sekitar 63,9 menit per sekon. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah frekuensi pencuplikan di 8000 Hz ini cukup tinggi dibandingkan dengan frekuensi sinyal di 1000 Hz, sehingga pencuplikan akurat tanpa distorsi aliasing. Jumlah sampel itu adalah 512512512 cukup untuk menampilkan sinyal dalam rentang waktu 69,963,963,9 menit per sekon, sehingga beberapa periode sinyal dapat diamati dengan jelas. Nah, untuk plot yang dihasilkan akan menunjukkan gelombang sinus yang mulus karena pencuplikan dilakukan dengan frekuensi yang memadai. Lalu kita akan melanjutkan pada praktikum yang keempat. Nah, pada praktikum keempat ini, nomor 1 ini kita disuruh menuliskan fungsi disk pada MATLAB. Kita membuat, ini adalah codingan yang sudah diberikan. Nah, di sini saya sudah menjalankan codingannya itu pada MATLAB, dan hasil yang diberikan pada MATLAB itu adalah di bagian command window-nya itu udah 6000 ditambah 0,001 min 1000 dikurang 1,000 i 0,000 kurang 0,00 i. Maksud dari codingannya adalah kita memberikan perintah transformasi Fourier discrete, lalu kita memberikan perintah file list m, fungsi sk-nya div x-nya, kita mengganti x-nya dengan panjang sinyal input, inisialis hasil sebagai vektor kompleks. Lalu kita membuat perintah pastikan sunval definisikan sebagai kompleks. Lalu untuk langkah terakhir kita buat perintah menyimpan hasil perhitungan DFT sehingga akan menghasilkan bagian command window seperti ini. Nah, bagian yang kedua itu hampir sama saja dengan yang pertama. Bedanya pada bagian yang pertama kita hanya mengganti variabel bagian x-nya. Kalau yang pertama kita menggunakan di bagian x itu adalah panjang sinyal input. Nah, pada yang kedua kita menggunakan 1221 sesuai yang diminta pada soal di nomor 2 ini, sehingga dia akan menghasilkan bagian command window di hasil DFT-nya, karena bagian nomor 2 ini dia menanya hasil DFT menggunakan fungsi EFT-nya tadi. Untuk hasilnya itu adalah 60.000 tambah 0, sama aja kayak yang tadi untuk hasilnya, cuman beda penjabaran karena ini ada hasil DFT menggunakan fungsi EFT. Soal ketiga yaitu kita disuruh menentukan DFT dalam bentuk rektangular dengan endpoint dari sinyal-sinyal berikut. Nah, codingannya ini sudah ada diberikan pada soal dan saya sudah menjalankannya, sehingga kita buat clear atau selesai, lalu kita hapus codingan CLC atau membersihkan. X-nya kita masukkan sesuai soal min 111, lalu sehingga dia akan menghasilkan di command window di 3000 di command window. Ini adalah hasil DFT yang diminta. Nah, untuk bagian B ini bagian B, bagian C, bagian D itu sama aja, hanya kita mengganti dalam variabel X sesuai yang diminta pada soal. Kayak yang di sini adalah bagian D, kita mengganti variabel X sesuai soal 0,01 min 3. Lalu di sini 1010. Nah, untuk codingannya sama, paling nanti untuk di command window-nya akan berbeda sesuai dengan soal-soal yang diberikan. Jadi untuk codingan untuk nomor 3 ini sama, hanya kita mengganti variabel X setiap bagian-bagian yang akan kita jalankan. Lalu pada soal nomor 4 kita diberikan sebuah codingan. Nah codingannya ini sudah saya coba dan sudah saya jalankan. Di sini dia codingan ini meminta pada soal ini meminta hasil DFT dari XK-nya. Nah, untuk codingan ini pertama kita memasukkan perintah indeks ataukah frekuensi domain. Lalu kita membuat perintah untuk menghitung IDFT secara manual. Nah, kita masukkan di dalam IDFT ini soal-soal angka-angka yang telah ditentukan. Setelah itu kita buat N untuk membatasi
untuk membatasi codingannya ini, lalu kita buat lagi perintah untuk menormalisasi hasilnya, yaitu yang dimana X sama dengan X per N. Lalu kita buat lagi perintah untuk menampilkan hasil pada command window-nya tadi. Sehingga ketika di run pada command window, hasil idft dari txt ini tuh seperti ini, hampir sama seperti yang tadi. Lalu pada bagian nomor 5 kita diberikan codingan, sama saja menentukan hasil idft, cuman bedanya di bagian untuk menampilkan hasilnya ini. Untuk hasil idft-nya dari XK-nya itu 1221, itulah untuk jawaban dari soal yang ditanyakan pada nomor 5 ini. Untuk maksud dari codingannya ini hampir sama saja dengan soal sebelumnya. Di sini ada perintah untuk nama praktikannya, lalu ada kita membuat clear CLC-nya lagi untuk mengclearkan semua codingannya atau membersihkan. Lalu kita buat perintah untuk mendefinisikan SK atau transform Fourier discrete. Lalu kita buat perintah untuk menghitung idft menggunakan IFT, inverse fast Fourier transform, yang dimana pada SK ini kita masukkan sesuai soal pada bagian XK-nya, sehingga akan menghasilkan hasil seperti ini pada command window. Pada nomor 6 ini kita lanjut nomor 6. Di sini diberikan soal seperti ini. Kita disuruh untuk mengamati hasilnya, baru kita jelaskan. Nah, untuk codingannya pada soal diberikan seperti ini. Ini hampir sama dengan codingan contoh soal yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini hanya mengganti variabel X-nya saja. Kayak contohnya di sini diminta untuk variabel X-nya adalah 1, 2, 3. Jadi kita masukkan saja ke sini 1, 3, 2 ini. Sama saja untuk bagian B, bagian C, dan bagian D. Kita hanya mengganti variabel X supaya mendapatkan bagian command window sesuai yang diminta pada soal. Kita lanjut pada nomor 7, yaitu di sini kita menjalankan program yang sudah dikasih. Nah, dari programnya ini dapat kita lihat bahwasannya di sini ada perbedaan dari codingan-codingan sebelumnya. Ini adalah untuk menentukan FFT dari suatu sinyal SK berdasarkan soal yang sudah diberikan. Nah, yang pertama itu ini adalah diagram batang yang dihasilkan dari FFT ini, yang dimana titik tertinggi diagramnya ini berada di antara 6 dan 4. Untuk yang diagram kedua ini, dia adalah yang pertama dia sinyalnya jatuh pertama lalu naik. Itu adalah untuk analisis dari gambar yang ini. Jadi untuk maksud dari codingannya ini adalah kita memasukkan NHHF ini sesuai dengan contoh soal yang sudah ada. Nah, untuk nomor 8 ini kita menentukan inverse FFT yang digunakan fungsi FT, tambahkan program berikut. Nah, ini adalah programnya. Jadi programnya ini hampir sama ke soalnya sebelumnya, cuman kita menambahkan bagian ini figure 3 INF3 ini kepada program ini supaya menghasilkan satu gambar lagi atau satu diagram lagi, dan bagian command window inilah untuk bagian command window-nya. Nah, untuk hasil yang ditambahkan tadi inilah diagram batangnya berada memulai dari puncak dan hingga rata mulai dari bagian X di 15 sampai 30. Sementara untuk yang diagram ke pertama dan kedua ini sebelum ada yang ketiga, ini masih tetap sama walaupun sudah ditambahkan yang ketiga tadi. Kita lanjutkan ke yang kelima, praktikum yang kelima, tapis dan analog dan digital. Nah, untuk contoh soalnya yang pertama itu kita disuruh pentapis analog dengan bentuk fungsi alih. Nah, di sini diberikan codingannya. Lalu kita tuliskan programnya, program nama praktikan, nim praktikan. Nah, di sini program yang sudah diberikan sudah saya masukkan ke dalam MATLAB dan menghasilkan
tiga gambar seperti ini. Nah, untuk hasil yang pertama ini adalah ini adalah diagram hasil filter H1S yang dimana sinyalnya berasal dari satu lalu kemudian jatuh di angka 4 dan datar sampai 5. Lalu yang kedua ini adalah filter H2S yang dimana sinyalnya memulai dari 150 rata sampai 50 dan kemudian jatuh pada titik 0 dan rata sampai 10. Nah, pada yang bentuk sinyal yang ketiga ini adalah sinyal filter H3S yang dimana sinyalnya itu memulai dari angka 0 menyentuh angka 0,5 dan memuncak di 1 lalu jatuh sampai batas 0,0 sampai 0,5 tidak sampai jatuh ke batas X. Itu untuk penjelasan gambarnya. Lalu kita masuk contoh soal yang kedua, itu kita untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis. Nah, dari codingan yang diberikan ini hampir sama saja dengan yang pertama. Bedanya adalah gelombang bentuk sinyal yang terlihat. Untuk codingannya hanya tambah di pada bagian ini H1S untuk mendapatkan filter H1S yang ini. Nah, ini adalah untuk hasilnya. Yang pertama untuk H1S ini dapat kita analisis bahwasannya pada sinyalnya berada di titik magnitudo 0 lalu melambung sampai magnitudo 1,5 lalu datar sampai dengan batas 1,5 sampai 1 pada frekuensi atau radiasi 10 Hz. Untuk yang kedua ini filter H2S HPF-nya ini sinyalnya memulai di magnitudo 20 lalu turun sampai 5 dan jatuh di angka frekuensi 6 Hz sampai 10 pukul rata Hz. Nah, untuk yang ketiga ini, gambar yang ketiga ini adalah filter H3S atau LPF. Nah, sinyalnya dia mulai dari batas 0,2 sampai 0,3 amplitudo, dia turun sampai frekuensi 2 Hz dan pukul rata dan minus ke 10 Hz. Itu adalah untuk analisa dari gambar ini. Nah, nomor 3 juga hampir sama dengan nomor 2. Dia bedanya cuman menambahkan figur ini, tambah-tambahannya. Nah, sudah saya jalankan pada MATLAB. Untuk hasil yang diberikan adalah seperti ini untuk menentukan H1Z. Yang tadi kalau yang satu adalah S, yang ini adalah Z. Nah, untuk yang bagian pertama ini filter H1Z LPF. Sinyalnya dimulai di magnitudo 1 lalu jatuh ke frekuensi normalisasi atau radiasi simple hingga 1 jatuh hingga 1 frekuensi 1 Hz. Nah, yang kedua ini sinyalnya memulai di magnitudo sebatas 150 sampai 200 lalu jatuh di frekuensi 0,4 dan sampai 0,8 dia tetap jatuh. Itu untuk filter H2Z BPF. Nah, untuk yang ketiga itu filter H3Z HPF. Nah, dia sinyalnya berasal dari magnitudo 0 atau start awalnya. Dia memuncak hingga magnitudo 1 lalu turun hingga frekuensi 1. Jadi dia hanya sekali naik langsung sekali turun. Itulah untuk analisa dari contoh soal itu. Nah, dari yang keempat ini kita diberikan codingan dengan tujuan untuk menentukan jenis pentapis frekuensi kritis dari pentapis analog dengan fungsi alih Hertz berikut. Ini adalah parameter-parameter yang sudah diberikan. Nah, untuk hasil yang sudah ketika saya sarankan di MATLAB, hasil IDFT-nya itu adalah seperti yang contoh-contoh soal berikutnya. Ini adalah 1,000 ditambah 0,0001. Itu untuk hasil IDFT-nya pada command window. Nah, pada codingannya ini paling beda dengan yang satu adalah ini adalah ada perintah untuk menghitung IDFT secara manual, lalu ada normalisasi hasilnya. Di sini untuk IDFT secara manual kita memasukkan seperti yang tadi
X, N tambah 1, sum XK, lalu kita masukkan 2 pi KN per N. Sehingga akan mendapatkan comment window, di bagian comment window hasil IDFT dari XK-nya tadi. Nah, untuk nomor 5, kita menjalankan program untuk melakukan pentapisan LPF pada sinyal suara. Ini adalah untuk codingan yang diberikan. Nah, ketika saya runkan di laptop, dia menghasilkan 4 jenis suara. Yang pertama, sinyal suara rekaman, lalu sinyal hasil FT sinyal, hasil high pass filter, sinyal hasil filter. Nah, dari sinyal suara rekaman ini dapat kita lihat bahwasannya ketika start pertama kali amplitudonya sangat meningkat, dan ketika di bagian amplitudonya ini dia amplitude kedua 4 sampai ke 6 dia pukul rata. Itu bagian suara rekaman. Nah, di hasil FT sinyalnya dia hanya bagian pertama dan awal yang meningkat di bagian 0 dan 5. Yang high pass filter dia naik rata baru turun. Itu adalah dia naik pertama untuk amplitudenya dia naik, baru dia rata di bagian waktunya, lalu turun frekuensi sebesar 10⁻⁴. Nah, bagian yang kedua ini ada sinyal hasil filternya. Ini di bagian amplitudonya paling tinggi, untuk pertama dia tinggi. Nah, rentan waktu 4 dia dari 0 sampai 4, dari 2 sampai 4, gelombang suaranya adalah tetap gelombang suaranya adalah rata. Itu adalah penjelasan untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Yaitu kita di sini disuruh untuk menjalankan program untuk melakukan pantipisan BPF pada sinyal suara. Hampir sama saja pada nomor 6. Cuman bedanya di sini hasil gelombang yang dihasilkan untuk suara rekamannya, titik amplitude tertinggi berada di 0,6, dan pada waktu 2 sampai 4 ini amplitudenya tetap rata. Kalau pas hasil FFT sinyalnya, kalau dari tadi dia dari atas, ini adalah dari bawah baru pukul rata baru naik. Sama saja ke band pass filter ini, dia tidak ada perubahannya. Kalau tadi dia dari 0 baru langsung masuk ke atas, masuk ke amplitude 1 baru rata dan turun ke waktu 4, frekuensi hertznya pada 4. Kalau yang ini dia dari amplitude 1 turun ke 0, baru pada frekuensi 2 sampai 4 dia rata baru naik lagi pada amplitude 1. Itu penjelasan untuk nomor 7. Kita lanjut nomor 8, yaitu sini kita disuruh mencari LPF, HPF dan sinyal suara yang telah direkam untuk kata 2 dan 3. Nah, udah ini ngentotnya ini. Kirim kan Luis?